Iya, Bu. Ya, kita mulai ya, Bu Dimulai Nur. aja. Iya, Bu, Ya, mangga, oke. mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Nunoy sebagai guru pamong di kegiatan sesi PPL PPG batch 2 ini. Bapak Ibu Wali kelas, terima kasih sudah standby dari pagi nih. Kemudian Bapak Ibu para peserta PPG yang sama-sama mengharap ridho Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim ya di kegiatan PPL PPG yang insya Allah nanti akan kita laksanakan selama 26 hari ke depan Bapak Ibu ya. Tetap semangat, tetap sehat, sehingga kita bisa menikmati setiap sesi di kegiatan PPG ini. Amin. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Insya Allah, Bu. Langkah demi selangkah, alhamdulillah sudah Bapak Ibu lalui. Sekarang Bapak Ibu menjelang 2 langkah terakhir menjelang finish nih, sehingga harus tetap semangat, harus tetap sehat ya. Kita, Amin, 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 Bu, amin. Kita berupaya untuk melakukan yang terbaik di kegiatan PPL PPG ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pengarahan terkait pelaksanaan PPL 1 ini, ada pepatah mengatakan katanya ya, kalau tak kenal maka kita ta'aruf ya. Saya baru ta'aruf Yang dengan maka Bu tak Nunung cinta. saja nih sebelum kita kontakkan. Sebelum kita masuk ke sesi pengarahan, saya persilahkan Bu Nunuy dulu untuk silaturahim. Bu Nunuy, mangga. Oh iya. Mangga, silakan. Ibu dosen dulu aja tuh, Bu. Oh, boleh. Iya, Ibu dosen dulu, iya. Iya, terima kasih Bu Nuy. Iya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sari ya. Saya di surat tugas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya diberikan amanah untuk mendampingi Bapak Ibu di PPL kali ini. Dari insya Allah nanti pelaksanaannya mulai 19 September hari ini sampai tanggal 18 Oktober ya Bapak Ibu. Ya, saya insya Allah nanti selama 26 hari ke depan akan mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan PPL 1, 2, dan 3. Saya alhamdulillah ditemani Bu Nunuy. Ini nanti Bu Nunuy akan memperkenalkan diri, dan insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu ya terkait kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan selama 26 hari ke depan ini. Mungkin untuk perkenalan itu dulu Bapak Ibu sebelum ke teknis persiapan PPL 1. Itu dari saya. Silakan Bu Nunu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen beserta Ibu Bapak mahasiswa PPG. Perkenalkan, untuk nama tadi sudah sama Ibu dosen ya. Saya Nunuy Nurjana dari Mandua Kota Bandung. Insya Allah akan mendampingi Ibu dosen yang terhormat Ibu Sari tadi
bersama Ibu dan Bapak akan selama sebulan ke depan insya Allah kita sharing dan sebagainya. Ya. Mungkin begitu Bu dosen. Terima kasih Bu Nunuy. Nah Bapak Ibu, kita masuk ke teknis ya, teknis pelaksanaan kegiatan PPL. Jadi di sini selama 26 hari ini kita ada 3 kegiatan. Yang pertama ada PPL 1, Bapak Ibu. PPL 1 ini Bapak Ibu akan selesaikan selama 8 hari dari mulai 19 September sampai 27 September. Nah, di PPL 1 ini Bapak Ibu akan mempraktekkan RPP 1. Jadi di Lokakarya kan Bapak Ibu sudah merancang dan membuat 3 RPP lengkap dengan instrumen, kemudian proposal PTK ya. Nah, RPP 1 ini nanti akan Bapak Ibu implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di PPL 1. Nah, sesuai dengan kontrak belajar, izin saya share screen Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini, ini untuk kegiatan PPL 1 Bapak Ibu ya. Jadi besok hari ini kita persiapan untuk pelaksanaan PPL 1. Jadi kami harap Bapak Ibu hari ini sudah upload PPL 1-nya, RPP 1-nya dulu. Nah, di agenda itu besok Bapak Ibu sudah mengimplementasikan RPP 1. Akan tetapi mohon kerjasamanya jika dari RPP yang sudah Bapak Ibu upload itu ada yang mesti Bapak Ibu revisi, itu harus segera revisi Bapak Ibu karena kita tidak ada waktu lagi untuk merevisi. Jadi jadwalnya karena padat. Nah, mohon maaf. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti lakukan pelaksanaan PTK di RPP 1 ini, jadi RPP-nya harapannya sudah ajeg gitu ya, sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang diinginkan begitu. Nanti akan saya share juga rubrik yang diinginkan nanti ketika Bapak Ibu UKIN. Siap. Kita arahannya ke sana Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika nanti RPP-nya ada yang harus dilengkapi, termasuk instrumen Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Karena kelengkapan instrumen juga itu merupakan salah satu bagian dari penilaian. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan PTK di sini, jadi yang disarankan boleh Bapak Ibu sekaligus implementasi RPP 1 sekaligus PTK gitu. Jadi di sini di RPP 1 itu sudah masuk Bapak Ibu siklus PTK, siklus 1 di PTK Bapak Ibu. RPP 1, RPP 2. Jadi itu 2 siklus. Nah, jadi nanti di RPP 3 itu di PPL 2 RPP 3 itu Bapak Ibu sudah tinggal mengolah data dari hasil siklus 1, siklus 2 begitu ya. Supaya nanti fokus di PPL 2 RPP 3 itu sudah tinggal mengolah data seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu jadi harapannya ini baru 1 orang yang saya lihat baru upload. Jadi yang lain mohon segera diupload. Nanti tidak akan kami nilai dulu Bapak Ibu sebelum RPP itu memang memenuhi kriteria yang ada di rubrik begitu ya. Nah, itu untuk hari Selasa ya Bapak Ibu tanggal 20 September nanti Bapak Ibu mengimplementasikan RPP 1 lengkap dan PTK pola praktik pembelajaran mandiri. Nah, ini pesan jangan lupa proses pembelajarannya agar direkam dalam video. Nah, nanti Bapak Ibu setelah besok itu melaksanakan, itu tergantung jadwal Bapak Ibu ya, tergantung jadwal Bapak Ibu di sekolah. Hanya ini timeline yang panitia sampaikan seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalnya dijadwalkan hari Rabu ya berarti Rabu mengajarnya seperti itu ya. Nah, jangan lupa RPP, kemudian perangkatnya dan pelaksanaan pembelajarannya di video Bapak Ibu ya. Nah, nanti di hari Rabu dan Kamis itu di tanggal 21-22 September Bapak Ibu edit dan unggah video ke YouTube ya. Nah, di sini Bapak Ibu durasi untuk
proses pembelajarannya sama. Misalnya kalau yang di MI itu 35 menit ya satu JP-nya, Iya. 35 menit. Kalau yang di MTS 40 ya, di MA 45. Nah, berarti durasi mengajarnya sesuai dengan jam yang Bapak Ibu lakukan, akan tetapi nanti ketika masuk ke edit video, Bapak Ibu edit dengan durasi 15 sampai 20 menit. Nah, dengan catatan Bapak Ibu, jangan lupa ketika mengedit itu karena harus menampakkan ya kegiatan pembelajaran yang ada di video itu, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Jadi di kegiatan pendahuluan persepsinya harus nampak, motivasinya harus kelihatan di video itu ya. Nah, kemudian di kegiatan inti Bapak Ibu jangan lupa tahapan modelnya harus kelihatan gitu Bapak Ibu ya. Tahapan modelnya harus nampak. Di kegiatan penutup juga harus kelihatan bagaimana Bapak Ibu melakukan refleksi, melakukan kesimpulan, melakukan rencana tindak lanjut. Dan itu Bapak Ibu ketika motongnya harus pas gitu ya, mengeditnya. Jadi jangan sampai poin penting yang Bapak Ibu lakukan itu tidak terekam di dalam video, begitu ya. Mohon Bapak Ibu nanti meminta bantuan teman-teman Bapak Ibu jadi memvideo itu harus nampak guru dan peserta didiknya, begitu. Karena saya menemukan di video pembelajaran itu mungkin karena rekamannya HP-nya sendiri gitu ya, disimpan aja di sebelah gurunya. Jadi yang kelihatannya gurunya saja, jadi interaksi dengan siswanya tidak terekam di video itu gitu. Jadi sayang ada beberapa aspek penilaian yang memang terlewat gitu ya. Jadi sebetulnya dilakukan, akan tetapi tidak terekam di video gitu. Jadi Bapak Ibu mohon nanti ketika mengedit itu tahapan kegiatan pembelajaran yang ada di rubrik itu mesti tercover gitu Bapak Ibu ya. Itu mohon diperhatikan ketika Bapak Ibu mengedit video dari 15 sampai 20 menit ya, itu maksimal 20 menit Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam video dalam video praktek mengajar ini jangan lupa Bapak Ibu setiap tahapannya itu diberikan keterangan teks, karena itu juga ada poin penilaiannya ya. Jadi Bapak Ibu misalnya di kegiatan pendahuluan, nah di kegiatan pendahuluan Bapak Ibu tidak mesti misalnya harus harus detail, boleh garis besarnya saja. Misalnya kegiatan pendahuluan, nanti ketika Bapak Ibu mengkondisikan siswa, mempersiapkan siswa boleh misalnya apersepsi atau mengabsen, boleh dari mengabsen, apersepsi gitu ya, motivasi. Nah itu poin-poin itu nanti Bapak Ibu harus ada di video teksnya ya. Jadi tolong nanti dilengkapi dengan teks seperti itu. Kemudian di kegiatan inti juga sama. Jadi kalau misalnya di kegiatan inti Bapak Ibu menggunakan problem based learning misalnya, bagaimana Bapak Ibu mengorientasi masalah. Nah, nanti dituliskan di situ tahapannya. Jadi tahapan yang Bapak Ibu lakukan ya, setiap tahapan pembelajaran di kegiatan inti yang Bapak Ibu lakukan itu disertai teksnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian itu sampai penutup Bapak Ibu ya, jangan lupa. Di kegiatan penutup jangan lupa itu refleksi, kemudian kesimpulan Bapak Ibu, sama rencana tindak lanjut. Ini rencana tindak lanjut yang kemarin yang saya lihat gitu ya, masih tertinggal gitu ya, padahal itu poinnya juga ada poin penilaian tersendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lewatkan, di RPP-nya harus muncul, dan di videonya yang Bapak Ibu lakukan juga itu harus dilakukan begitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya untuk hari keempat, ketiga dan keempat ya. Nah kemudian di hari kelima Bapak Ibu kita masuk ke memastikan desain operasional PTK. Jadi insya Allah nanti hari Jumat kita akan melakukan VCon kembali untuk persiapan PTK Bapak Ibu ya. Jadi
pelaksanaan PTK-nya itu ada di sini Bapak Ibu ya, ada di hari Selasa. Nah, untuk laporannya, untuk di PPL 1, laporan PTK-nya cukup Bapak Ibu bab 1 sampai bab 2 saja dulu. Begitu. Kan Bapak Ibu sudah membuat proposal ya, sudah membuat proposal PTK. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ubah dari proposal PTK ini dikembangkan ke laporan PTK. Jadi untuk di PPL 1, Bapak Ibu cukup bab 1 dengan bab 2 begitu ya. Bab 2 misalnya kalau belum lengkap nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa, seadanya dulu. Nanti dilengkapinya yang harus, jadi nanti setiap tahap dilengkapi gitu. Nanti di PPL 2 Bapak Ibu lengkapi lagi sampai bab 3. Nanti di PPL 2 RPP 3 itu baru harus semuanya laporan lengkap begitu ya. Nah, di sini besok nanti hari Jumat kita berikan arahan terkait penyusunan laporan PTK untuk bab 1 bab 2 begitu ya. Dan mungkin mestinya di sini ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa karena ini mah laporan ya. Bapak Ibu ikuti RPP, karena di sini Bapak Ibu PTK-nya itu sekaligus mengimplementasikan RPP 1, artinya harus relevan antara PTK dengan RPP 1-nya. Begitu ya. Jadi jangan sampai RPP beda, PTK beda. Nah, kalau seperti itu bisa sebetulnya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu melaksanakan PTK-nya di luar jam pelajaran. Jadi harus 2 kali Bapak Ibu ke kelas. Nah, supaya Bapak Ibu tidak banyak menggunakan waktu untuk kegiatan pembelajaran dan PTK, makanya kami dan panitia menyarankan ketika Bapak Ibu mengimplementasikan RPP 1 plus melaksanakan PTK juga. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu mohon nanti di hari Jumat berarti ya, hari Sabtu. Nah, ini Bapak Ibu hari Sabtu. Ini hari Sabtu di sini praktek PTK siklus 1. Nah, ini Bapak Ibu videonya diunggah di sini ya. Video yang sesuai dengan yang di sini berarti sama ya. Hanya di sini Bapak Ibu karena di sini praktek PTK siklus 1, kemudian videonya yang telah diunggah di YouTube di sini ya. Berarti harus nampak kalau misalnya ada pretest ya, ada kegiatan sesuai dengan PTK Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di hari Senin review PPL 1 untuk RPP 1 ya, tanggal 26 September itu kita melaksanakan review RPP 1 dan video praktek pembelajaran. Ini karena ada 20 orang, berarti untuk hari Senin tanggal 26 itu untuk review 10 orang pertama, akan tetapi semuanya wajib hadir, wajib mengikuti kegiatan di Zoom begitu Bapak Ibu ya. Nah, supaya nanti dari di sini kalau misalnya ada RPP ataupun teknik penulisan dan lain sebagainya, Bapak Ibu selama belum kami nilai, itu Bapak Ibu punya kesempatan untuk memperbaiki. Jadi nanti kami usahakan kami baca terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu perbaiki, baru nanti upload ulang, baru kami nilai begitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya sudah memenuhi kriteria baik itu baru kami nilai. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon kerjasamanya nanti menguploadnya sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan di kontrak belajar. Nah, di hari Selasa Bapak Ibu tanggal 27 September itu kita masuk ke review RPP 1 untuk kelompok 2. Begitu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ini catatannya ya. Catatan praktek pembelajaran dilakukan secara teaching baik daring maupun luring, tergantung kebijakan dari sekolah. Tapi Bapak Ibu sekarang rata-rata sudah luring semua ya? Iya Bu, sudah ya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian nanti ini komponen yang kami lakukan untuk review itu pendahuluan, ada persepsi, kemudian pengkondisian suasana pembelajaran ya. Termasuk Bapak Ibu kalau di rubrik itu ada ada sebentar.
Nah, yang kedua Bapak Ibu kegiatan inti. Kegiatan inti itu penyampaian materi, penggunaan metode, interaksi, bahasa lisan, bahasa tubuh, evaluasi. Bapak Ibu jangan lupa di kegiatan inti ini harus nampak model, tahapan model yang Bapak Ibu gunakan. Ya, termasuk keterangan teksnya, jangan lupa. Nah, kemudian yang C ini penutup simpulan, selain kesimpulan, ya, evaluasi dan rencana tindak lanjut itu juga harus nampak Bapak Ibu. Ya. Gitu ya. Oke, saya sampaikan untuk sampai ke sini Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya sampaikan rubrik penilaian untuk praktek mengajar dan penilaian video. Atau Bu Nunui barangkali ada yang mau ditambahkan dulu, mangga. Barangkali ada yang saya ada belum semuanya disampaikan, mangga Bu Nunui. Iya. Untuk sekarang sepertinya sudah lengkap ya dari Bu dosen. Untuk awal ya, sudah lengkap. Jadi saya tidak usah menambahkan lagi Bu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Nunui. Pak Dede, silahkan Pak Dede. Ya, baik Bu, terima kasih waktunya. Ini terkait RPP, apakah itu boleh untuk modelnya apa saja Bu? Oke. Ada lagi Pak? Sudah, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Dede atas pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu, karena RPP ini sudah Bapak Ibu rancang sedemikian rupa jauh-jauh hari, begitu ya. Jadi kami memang kalau yang disarankan itu adalah PBL atau PJBL, ya. Problem based learning atau project based learning. Akan tetapi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan model yang lain nggak apa-apa. Yang penting jelas tahapan modelnya. Ya. Jadi makasih, Bu. dan relevan antara RPP yang Bapak Ibu buat dengan model dan metode yang Bapak Ibu pilih, kemudian relevan dengan PTK yang akan Bapak Ibu terapkan. Begitu ya? Iya. Makasih Bu, ya. Ya, sama-sama. Yang berikutnya Pak Saiful, silahkan. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau menanyakan ini ya terkait untuk yang praktek PPL. Kalau nanti pada saat pelaksanaan itu maksudnya kita ini dibagi tugas per ini atau semua mahasiswa gitu atau ada jadwalnya gitu maksudnya. Mungkin hari ini siapa gitu Bu. Itu mungkin itu Bu maksudnya. Ya. Aja Bu. Pak Saiful, untuk praktek itu serentak karena ini kan Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Oh gitu ya. Iya. Iya. Serentak. Ya. Besok itu Bapak Ibu sudah melakukan praktek PPL untuk RPP 1. Harapan kami Bapak Ibu hari ini sudah bisa upload semua sehingga saya bisa melakukan review. Apa yang Bapak Ibu mesti tambahkan gitu ya atau mesti perbaiki. Sebetulnya kalau dari action Bapak Ibu sudah luar biasa gitu ya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi dari segi administrasi tetap saja kadang kita lupa padahal itu dilakukan tapi tidak tertulis gitu ya. Nah, itu mungkin yang sedikit-sedikit yang nanti akan kami berikan masukan terkait RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Kami berusaha Bapak Ibu RPP yang nanti Bapak Ibu buat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh rubrik nanti ketika Bapak Ibu UKIN begitu. Nah, jadi kita arahnya ke sana gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah masuk tidak kriteria nanti untuk UKIN supaya nanti Bapak Ibu ketika UKIN itu sudah biasa begitu komponen yang harus ada gitu ya. Terserah RPP-nya mau model seperti apa tapi kriteria penilaian yang ada di rubrik itu harus Bapak Ibu cantumkan di RPP begitu ya. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan PP besok itu sudah mulai masuk praktek untuk RPP 1. Kalau yang jadwalnya Rabu berarti Rabu begitu. Disesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah Bapak Ibu.
Bu, satu lagi Bu, untuk yang upload yang video itu video yang sudah pernah kita praktek mengajar atau mungkin nanti kita rekaman lagi gitu dari ini kita mau praktek dari awal lagi gitu. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, harapannya ini lebih baik Bapak Ibu buat lagi sesuai dengan gitu. tahapan yang sekarang Bapak Ibu gunakan, begitu. Jadi kami RPP-nya buat kami lihat kembali karena tadi saya lihat ada RPP yang memang tidak mencantumkan KI 3, KI 4 gitu ya. Sedangkan di penilaian Bapak Ibu cantumkan. Misalnya Bapak Ibu mengukur aspek KD 3 itu tentang aspek apa Bapak Ibu? KD 3. Pengetahuan kalau nggak salah ya. Pengetahuan. Ya, jangan pakai kalau nggak salah. Ya, Bu. Pengetahuan, Bu. Ya, betul, pengetahuan. Kalau KD 4? Keterampilan. Keterampilan. Nah, Bapak Ibu di penilaian ada penilaian sikap ya, ada sikap spiritual, ada sikap sosial, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Akan tetapi kenapa di KD-nya tidak muncul itu gitu, yang muncul hanya KD 1 misalnya begitu ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu harus komitmen ya. Karena yang kita ukur itu bukan hanya sikap, memang PAI itu core-nya ada di KI 1 dan KD 1 dan KD 2. Akan tetapi tetap ya bahwa Bapak Ibu di dalam kelas itu ada yang ingin dicapai, selain sikap itu ada yang ingin dicapai. Apa Bapak Ibu? Selain sikapnya, oh siswa teh setelah belajar PAI itu jadi saroleh, balager, narurut gitu ya. Saroleh nurut ke orang tua, nurut ke guru, sholat tidak usah disuruh-suruh gitu ya. Kan harapannya itu harapan besarnya. Akan tetapi kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selain itu apa yang Bapak Ibu harapkan? Dapat menambah pengetahuan, memahami materi yang disampaikan, Bu. Memahami materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu mau mengukur aspek pengetahuan berarti harus turun dulu, KD-nya harus ada dulu di atas gitu sebagai payungnya, iya enggak? Tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu buat soal tentang soal pengetahuan, tapi KD-nya tidak dicantumkan, IPK-nya tidak ada, tujuannya tidak ada. Apa rujukannya ketika kita mau membuat soal itu gitu tanpa ada payungnya di atas begitu ya. Nah, oleh karena itu kayak nanti kita ulas sedikit terkait RPP Bapak Ibu ya. Nah, itu dulu Bapak Ibu ya. Oke, Bu Masruroh, silakan. saya rasa tadi yang mau saya tanyakan sudah ditanya sama Pak Saiful tentang video. Tadi saya mau nanya apakah harus membuat video lagi atau tidak, dan saya ingin menambahkan Bu, videonya bentuk landscape apa potret gitu, karena kemarin saya tuh karena kurang ahli mungkin yang video tuh ada potret ada landscape, jadi tuh ada ketentuan gimana landscape. Terima kasih Kalau Bu. bagus video itu supaya Bapak Ibu bisa menampakkan kondisi real di sekolah ya, itu landscape ke pinggir Bapak Ibu ya. Ya ke pinggir tuh landscape ya. Ya, terima kasih. Pinggir gitu. Nanti Bu Masruro bisa minta bantuan temennya mungkin ya, Bapak Ibu guru yang lain nanti untuk memvideo supaya kegiatan pembelajarannya itu bisa ke monitor. Jadi selain memperlihatkan gurunya yang sedang menyampaikan materi, kegiatan siswanya juga terobservasi. Dan itu waktunya ditentukan sampai kapan ya Bu? Itu ada di timeline Bapak Ibu, Bu Masruro. Hari Rabu Kamis. Ya. Bu Intin, enggak? Ya, sama-sama. Ya Bu, assalamualaikum. Ibu terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini untuk mengimplementasikan RPP dan PTK ya Bu. Itu kan hari sekarang ya Bu. Maksud mengimplementasikan PTK itu Bu, yang di dalamnya itu termasuk instrumen-instrumen atau gimana Bu? Pertanyaan Buntin sangat bagus ya. Bapak Ibu di hari besok itu jadwalnya Bapak Ibu mengimplementasikan PTK. Artinya Bapak Ibu ngajar plus melakukan PTK. Jadi kan Bapak Ibu tuh sudah punya ya RPP 1 yang akan dijadikan PTK. Nah, di PTK itu kan Bapak Ibu misalnya tentang upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model problem based learning,
pada materi wudhu misalnya, ya, pada materi wudhu atau pada materi hadas besar atau hadas kecil. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengimplementasikan model itu di PTK, berarti kan ada beberapa instrumen yang harus Bapak Ibu gunakan. Salah satunya kan RPP ya. Nah, RPP berarti RPP 1 nanti Bapak Ibu gunakan. Kenapa kami menyarankan RPP 1, RPP 1 dan 2 supaya nanti di RPP 3 Bapak Ibu fokus untuk membuat laporan PTK saja. Nah, jadi nanti di PTK itu Bapak Ibu kan misalnya rumusan masalah satunya apa Bu Entin? Masih ingat nggak? Yang mana Bu? PTK, Yang PTK. Lupa lagi Bu, harus buka. Ya, misalnya bagaimana penerapan model problem-based learning pada materi. Siapa tadi Bu Ade? Silahkan coba Bu Ade. Bagaimana penerapan model pembelajaran based learning pada untuk meningkatkan hasil belajar pada materi kurban, misalkan gitu. Oke, sip. Nah, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu punya rumusan masalah seperti itu, instrumen apa yang bisa menjawab rumusan masalah Bu Ade tadi? Bagaimana penerapan? Berarti dijawabnya oleh instrumen apa Bu Ade? Penerapan berarti model. Bagaimana penerapan? Dalam mempraktekkan mungkin ya Bu ya, penerapan. Bagaimana penerapan model? Supaya saya tahu bahwa Bu Ade ini sedang menerapkan model problem based learning, saya harus pegang instrumen apa Bapak Ibu? RPP, kemudian apa lagi? Evaluasi. Observasi. Lembar observasi. Angket. Isinya apa? Lembar observasi ngajar, ketika ngajar. Betul. Jadi lembar observasi peserta didik dan guru. Ya, dan guru. Isinya apa lembar observasi itu Bu Ade? Nonya kan udah dibuat. Sok tinggal di apa isinya Bapak Ibu lembar observasi. Jantan hilap deh Ibu. Biasa Ari ditaruh masuk hilap. Jadi Bapak Ibu, lembar observasi itu isinya aktivitas Bapak Ibu sesuai tahapan model. Jadi misalnya kegiatan pendahuluan, guru melakukan apa, siswa melakukan apa. Ya, di pendahuluan itu misalnya model problem based learning itu kan orientasi masalah. Nah, di kegiatan orientasi masalah, guru menyampaikan permasalahan melalui video yang ditayangkan misalnya. Itu dilakukan tidak? Kemudian bagaimana respons siswa? Nah, itu di lembar observasi aktivitas. Itu, dan semua tahapan problem based learning itu diuraikan, nanti tinggal checklist ya tidak gitu. Itu lembar observasi namanya Bapak Ibu. Itu nanti bisa menjawab bagaimana Bu Ade menerapkan model itu. Dilakukan semuanya atau hanya sebagian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan sekian persen tahapan model problem based learning ini diterapkan atau dilakukan oleh Bu Ade, dan sekian persen misalkan setiap tahapan itu siswa bisa mengikuti. Nah, gitu ya. Nanti di kegiatan refleksi dilihat. Gitu. Itu instrumennya berarti ya. Yang kedua, Bu Ade, rumusan masalah yang kedua coba apa? Itu instrumen baru 2 ya, baru RPP dan lembar observasi aktivitas siswa dan guru. Oke. Yang kedua Bu Ade apa? Bagaimana penerapan model pembelajaran based learning sesudah penerapan based learning? Bagaimana? Tadi kan yang pertama bagaimana penerapan model pembelajaran based learning sebelum digunakan, sebelum diterapkan. Terus yang keduanya kan sesudah diterapkan ya. Nggak salah lupa lagi. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu kalau mau melihat gini, rumusan masalah itu Bapak Ibu lihat berdasarkan apa? Jadi latar belakang. Latar belakang Bu. Latar belakang. Dari dilihatnya dari latar belakang. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Oke, yang lain. Rumusan masalah itu Bapak Ibu tuangkan dari judul. Apa? Judul, variabel yang ada di judul Bapak Ibu. Jadi
rumusan masalah itu harus mengcover variabel-variabel yang ada di judul Bapak Ibu. Betul, iya. Ya. Jadi di judulnya misalnya tadi ada penerapan model. Berarti nanti bagaimana si model itu diterapkan. Kemudian yang kedua, Bu Ade, ada apa lagi variabelnya? Hasil belajar siswa. Hasil belajar. Nah, jadi jangan jauh-jauh Bapak Ibu melihat rumusan masalah itu. Berarti yang pertama bagaimana penerapan model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi wudhu misalnya. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi wudhu setelah diterapkan model problem based learning. Itu saja cukup 2. Kalau mau 3, tadi bagaimana bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum diterapkan model problem based learning, itu boleh. Jadi 3 itu di awal rumusan masalah satunya, bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum diterapkan model problem based learning. Yang kedua, bagaimana penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model problem based learning. Oke, pertanyaan saya, Bapak Ibu, instrumen apa yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tadi? Bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model problem based learning? Instrumennya apa yang bisa membantu menjawab rumusan masalah yang kedua itu? Silakan. Siapa yang mau membantu jawab? Peningkatan hasil belajar berarti memberikan evaluasi mungkin ya Bu. Berupa apa? Pengetahuan, Bu. Memberikan pertanyaan-pertanyaan atau bisa berbentuk pilihan ganda ataupun uraian mungkin Bu. Cara realnya Bapak Ibu nanti di kelas, kan Bapak Ibu sudah buat instrumen tuh, instrumen PTK apa aja? Angket dulu. Untuk mengukur hasil belajar, bisa dengan angket? Untuk hasil belajar? Dengan evaluasi, Bu. Evaluasi aspek apa? Aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan. Ya. Biasanya berupa apa? Berupa pertanyaan-pertanyaan soal. Ya. Soal seperti apa biasanya? Yang biasa pilihan choice, Bu, biasanya. Pilihan ganda. Pilihan ganda ataupun uraian. Bisa pilihan ganda, bisa uraian. Saya sarankan pilihan ganda supaya Bapak Ibu mudah melakukannya. Minimal berapa soal? Minimal berapa soal? Bapak Ibu punya indikatornya berapa? IPK-nya berapa? Tergantung indikator ya, Bu. Oh, tergantung indikator Bisa dikembangkan, Bu. Bisa. Harus dikembangkan Bapak Ibu, karena misalnya gini, indikatornya cuma 3, masa PG-nya 3 soal? Nah, Bapak Ibu kembangkan satu soal itu, jadi gini, Bapak Ibu dari KD turunkan ke IPK, dari IPK tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu pindahkan ke indikator soal. Indikator soal. Jadi di kisi-kisi itu kan ada indikator soal ya, Bapak Ibu buat kisi-kisi? Enggak. Belum ya, yang belum nanti saya cek ya, di Lokakarya harusnya dibuat itu Bapak Ibu supaya terukur gitu. Jadi nah Bapak Ibu berarti nanti membuat indikator soal harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya di tujuan pembelajaran peserta didik dapat memberikan 3 contoh najis berdasarkan video yang ditayangkan misalnya ya. Nah, masuk ke indikator soal. Peserta didik dapat memberikan 3 contoh najis berdasarkan fenomena yang disajikan. Karena tidak mungkin video, kalau video itu kan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, fenomenanya condition di soal, di indikator soal itu sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu sajikan di soal. Apakah melalui gambar, grafik, wacana, atau apa gitu. Jadi kondisinya harus jelas berdasarkan misalkan wacana yang disajikan atau masalah yang disajikan dengan tepat. Ya, seperti itu. Nah, baru Ibu nanti membuat soal sesuai dengan indikator soal itu. Soal berikutnya masih memberi tentang contoh hadas atau najis. Yang tadi najisnya apa? Najis mugolado, misalnya sekarang najis mughafafah dan seterusnya.
gitu ya. Atau sama 3 contoh tapi mengelompokkan. Kalau yang ini misalnya gitu ya. Yang itu tinggal Bapak Ibu turunkan saja dari tujuan ke indikator soal. Gitu ya. Itu sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, itu Bapak Ibu untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Ya, tadi bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model problem based learning. Ya, Bapak Ibu buat post test, istilahnya buat post test, misalnya buatlah 20 soal. Dan itu Bapak Ibu di dalam PTK Bapak Ibu di videonya harus nampak. Yuk, silahkan setelah misalnya hari ini pembelajaran kita sudah selesai, ada yang mau ditanyakan? Nah, misalnya ya. Oke, siapa yang sudah bisa memahami tadi kita sudah belajar apa? Itu refleksi Bapak Ibu. Yang selanjutnya, Bapak ingin tahu nih sejauh mana, atau Bapak Ibu misalnya, sejauh mana kalian sudah memahami materi hari ini. Coba silahkan ditutup bukunya, kerjakan nih soal yang Ibu berikan. Dalam waktu sekian menit ceritanya, ya. Selesai, weh. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar apa. Itu rencana tindak lanjut. Itu harus nampak di RPP, harus nampak di video. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi, itu berarti instrumen. Satu lagi instrumen yang harus ada di PTK itu dan termasuk di RPP Bapak Ibu, LKPD. Ya, LKPD itu diterapkan kan dalam proses pembelajaran. Nah, itu juga harus dilampirkan. Karena setiap kegiatan atau proses pembelajaran yang siswa lakukan itu harus mengarah kepada LKPD yang Bapak Ibu buat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, Bu, maaf nih jadi kepanjangan Bu. Ini Bu mengenai LKPD ya Bu ya. Tadi kan Ibu ada yang lembar observasi yang untuk pengetahuan itu bisa berupa yang pilihan ganda itu ya Bu ya. Salah. Evaluasi. Observasi mah bukan Bu. Bukan yang evaluasi Bu. Maaf. Untuk Ya. menjawab rumusan masalah satu. Maaf. Yang itu evaluasi ya Bu ya, berbentuk PG. Terus yang dari LKPD Bu, itu bisa dicantumkan nggak Bu yang evaluasi itu di LKPD? Apa harus terpisah lagi Bu? Terpisah. Kalau LKPD itu adalah mengamati kerja peserta didik untuk proses pembelajaran Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran LKPD itu. Kalau evaluasi itu adalah evaluasi dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Kan Bapak Ibu mau melihat sejauh mana peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model problem based learning. Begitu ya, Bu? siap Bu. Ya, Bu. Ibu terima kasih atas pengarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, ya, silahkan Bu siapa? Mana? Oh, Bu Fenti mangga. Ibu. Iya Bu, kalau misalkan kan di sini saya memakainya RPP-nya kooperatif. Berarti kalau untuk PTK-nya harus sesuai dengan kooperatif learning gitu Bu. Kan tadi yang Ibu bahas tentang PBL ya. Iya, boleh apa saja. Jadi harus konsisten Bapak Ibu. Jangan. Soalnya gini kan PTK itu berbarengan dengan Bapak Ibu mengajar. Artinya model yang Bapak Ibu gunakan harus relevan PTK dengan RPP-nya. Itu mah tinggal Bapak Ibu pilih apakah mau PTK menyesuaikan dengan RPP atau RPP menyesuaikan dengan PTK. Kan beda materinya saja ya, atau beda model mungkin. Nah, yang penting harus relevan dua-duanya karena nanti ketika kami menilai, nah di PTK na judulna kieu ari RPP na naon gitu ya. Jadi harus relevan antara RPP dengan PTK Bapak Ibu. Bisa dipahami Bu Fenti? Modelnya mah apa saja silahkan tergantung Bapak Ibu gitu. Iya Bu, tapi Bu untuk instrumen Bu, kalau untuk instrumennya sendiri kan tadi yang dicontohkan itu PBL ya Bu. Untuk kooperatif mana Bu? Sama saja ada observasi begitu. Iya, kan nanti Bapak Ibu tergantung. Jadi gini, instrumen yang Bapak Ibu gunakan tergantung rumusan masalah Bapak Ibu. Kan rata-rata rumusan masalahnya kan yang pertama bagaimana penerapan model apa gitu ya untuk meningkatkan hasil belajar atau motivasi begitu ya pada materi apa gitu. Nah, untuk
mengetahui bagaimana model itu diterapkan, artinya harus ada instrumen. Ya, instrumennya apa? Tadi lembar observasi. Lembar observasi isinya sesuai dengan tahapan model yang Bapak Ibu pilih. Ya, jangan saya memberikan contoh PBL dan Bapak Ibu teh pakai saintifik tapi eusinna PBL. Awas jangan kemana-mana. Ya, harus Siap, Bu. berada di jalan yang lurus. Ya, siap, Bu. Itu mah hanya arahan awalnya, kita mengarahkannya ke sana gitu. Kalau Bapak Ibu sudah punya pilihan sendiri, pakai saja yang sudah ada supaya tidak banyak bekerja. Ya, tinggal merevisi sedikit-sedikit begitu. Saya hanya mengarahkan Bapak Ibu. Jadi instrumennya disesuaikan. Pokoknya jangan bekerja dari awal. Yang sudah ada, Bapak Ibu tampilkan supaya nanti kami bisa memberikan masukan sesuai yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Ya, Bu. Untung saya menyarankan PBL, rubah semua PBL, ribut Bapak Ibu, waktunya juga cuma sebentar, ya. Bikin katang uang. Kenapa Pak Dede? Ya bikin. Gak jelas Pak Dede. Oke, ada lagi? Boleh menambahkan, Bu? Silakan Bu Nunui, terima kasih. Silakan. Ibu dan Bapak sudah sejauh ini melangkah ya. Sebentar lagi, beberapa langkah lagi. Jadi mohon dimaksimalkan segala sesuatunya. Kalau perlu misalnya ketika kita di bidang IT kekurangan, boleh minta bantuan yang lebih mudah di sekolah kita atau pihak PU misalnya di bidang IT-nya. Yang penting yang Bapak tampilkan baik video atau apapun itu adalah hasil yang paling optimal yang kita usahakan. Karena beberapa langkah ini sangat menentukan nanti kelulusan atau tidaknya Ibu Bapak dalam proyek PPG ini gitu ya. Jadi saya tekankan usaha semaksimal mungkin, minta bantuan kepada pihak-pihak yang lebih berkompeten gitu. Karena ini nasib Ibu Bapak sangat tergantung gitu ya. Begitu aja mungkin Bu Desa. Terima kasih Bu Nunui, betul sekali supportnya ya. Nah Bapak Ibu tadi ya, jadi ketika misalnya kita mau melakukan kegiatan, terutama di video Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau merekam, pastikan nanti punya partner yang memang ahli di bidangnya gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu karena di situ kejelasan video, kejelasan suara itu berpengaruh Bapak Ibu, ada nilainya gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi saran dari Bu Nunui, mohon Bapak Ibu pahami dengan baik dan bisa Bapak Ibu lakukan ya. Silahkan nanti minta bantuan, kan di sekolah ada tim IT ya Bapak Ibu. Nanti boleh Bapak Ibu juga tanya-tanya ke Ibu Wali kelas terkait tekniknya begitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen terkait penilaian. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah kelihatan belum ya? Ada, Bu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aspek yang dinilai dari RPP Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu merujuknya ke sini. Kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar. Bapak Ibu, di kompetensi dasar PAI itu kan core-nya ada di KD1 ya, KD1, KD2. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Core-nya PAI itu. Jadi kan harapannya setelah belajar PAI itu baru dapat saroleh gitu ya, saroleh gitu. Artinya saroleh itu berarti aspek apa yang sudah tercapai? Sikap yang mana? Sikap spiritual. Sikap spiritualnya sudah terpenuhi atau terlampaui begitu ya. Nah, oleh karena itu di PAI itu KD1, KD2 itu mesti ada Bapak Ibu. KD1, KD2, KD3, KD4 juga gitu ya. Jadi empat-empatnya. Kenapa harus empat-empatnya? Karena di sini nanti ada penilaian minimal misalnya kalau tidak KD1, KD2 gitu ya, karena ada sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diukur. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu ketika merumuskan tujuan harus memperhatikan aspek ini, ABCD. Ya? ABCD. Masih ingat Bapak Ibu ABCD? Ya. Ya, Bu. Audience, behavior, condition, agree.
Dan itu harus Bapak Ibu aplikasikan ketika Bapak Ibu mendeskripsikan tujuan pembelajaran. Ya, gitu. Jadi masih ada beberapa tujuan pembelajaran yang masih conditionnya nggak nampak begitu ya, dan degree-nya. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, rumusan tujuan mengimplementasikan HOTS. Artinya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu berupaya meningkatkan kemampuan berpikir siswa di level C3 ke atas, C4 ya, dari analisis, artinya mengevaluasi, menilai, mengimplementasikan, mencipta atau membuat gitu ya. Nah, mempresentasikan juga itu untuk C4-nya, KD4-nya. Nah, itu diupayakan. Jadi, kalau lihat proporsi itu kan biasanya 25, 50, 25. 25 lots, misalnya 50 mods, 25 hots gitu ya. Nah, kata kerja operasional itu nanti ini yang nanti akan diukur ya, harus dilihat. Jadi hotsnya harus muncul lah gitu, minimal kalau dari 20 soal itu berarti 5 soal gitu ya hotsnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi hotsnya sudah menganalisis, mengevaluasi, menilai, menentukan, mengidentifikasi, itu C3 ya, mengevaluasi, menilai, menganalisis, itu untuk hotsnya. Ya, nah kemudian Bapak Ibu merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis TPACK. Nah, Bapak Ibu di materi pembelajaran kan Bapak Ibu sudah di Lokakarya itu sudah membuat materi ajar, ya. Materi ajar itu bukan video, tapi materinya, bahan ajarnya. Materinya Bapak Ibu rancang sedemikian rupa sehingga materi itu menarik. Jadi di tampilan sajian materi teh misalnya gimana kontekstualnya, ya, bagaimana Bapak Ibu bisa menyajikan gambar dengan baik. Jadi di materi itu misalnya materi tentang iman kepada Allah, materi saja definisi, enggak begitu Bapak Ibu. Buat materi itu dibuat sedemikian rupa menarik, supaya menarik begitu ya. Karena ini penilaiannya kalau biasa-biasa saja ya mungkin 7, 6 gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu menarik materinya itu bisa sampai 9 nilainya. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau saya tergantung Bapak Ibu mau berapa nilainya gitu. Ini rentangnya 1 sampai 9 ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan yang terbaik, buatlah semaksimal mungkin ya, upayakan selagi ada waktu. Oke, Bapak Ibu yang berikutnya, menyusun materi pembelajaran secara komprehensif. Jadi materi ini harus Bapak Ibu buat sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Jadi komprehensif itu harus menyeluruh. Kalau di indikatornya itu misalnya materi wudhu itu sampai tata caranya, berarti harus ada di materi itu sampai tata cara wudhu, ya seperti itu. Kemudian merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis. Jadi harus runut Bapak Ibu ya. Penyajian materinya harus runut, makanya Bapak Ibu sajikan juga IPK-nya runut. Jadi IPK itu mulai dari IPK yang mengukur aspek spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Termasuk ini, merancang materi juga sama begitu. Kemudian merancang materi pembelajaran relevan dengan kondisi kehidupan nyata serta berorientasi abad 21. Bapak Ibu, hari ini di dalam materi Bapak Ibu harus sajikan materi yang kontekstualnya gitu. Jadi aplikasi dalam kehidupannya seperti apa itu Bapak Ibu sajikan meskipun hanya 1 paragraf. Ya. Aplikasi dalam kehidupannya, kontekstualnya gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini LKPD tadi ya. LKPD juga harus dilampirkan Bapak Ibu, merancang LKPD sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran. Oke, LKPD Bapak Ibu beda dengan materi pelajaran. Ya, kemarin saya masih ada yang pebaliut LKPD-nya isinya materinya. Kata materi itu ya, jadi tidak ada bedanya. Oke. Mohon nanti kalau tidak saya periksa-periksa berarti belum sesuai dengan yang diinginkan. Bapak Ibu kemudian menentukan model pembelajaran, merancang strategi dan mengadaptasi pendekatan TPACK. Masih ingat TPACK? Teknologikal, pedagogikal, condition knowledge. Knowledge. Content knowledge. Konten. Jadi konten itu isi.
Jadi Bapak Ibu, model yang Bapak Ibu gunakan itu harus menunjukkan bagaimana mengaplikasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi misalnya di dalam pembelajaran itu minimal ada PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan, begitu ya. Dan jangan lupa papan tulis itu harus dilibatkan Bapak Ibu. Jangan sampai ketika sudah ada PowerPoint, sudah ada LCD laptop, si papan tulis itu tidak diajak main, gitu ya. Minimal nuliskan judul, tujuan, gitu ya, atau apa dalam pembelajaran, gitu ya. Jangan dicuekin begitu saja. Itu juga masuk kriteria penilaian Bapak Ibu. Oke. Kemudian merancang strategi pembelajaran berbasis kecakapan abad 21. Nah, ini Bapak Ibu di dalam kegiatan harus nampak bagaimana Bapak Ibu mengaktifkan siswa untuk merangsang siswa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, ya. Kemudian merancang skenario pembelajaran inovatif menggunakan pendekatan model. Nah, ini harus sesuai Bapak Ibu. Jadi di kegiatan inti harus nampak model, langkah-langkah model yang Bapak Ibu gunakan. Di berikutnya, memanfaatkan TIK dengan multimedia untuk merancang media pembelajaran. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu untuk evaluasi bisa Bapak Ibu lakukan melalui Google Form misalnya. Oke, silakan linknya Ibu sampaikan di sini misalnya gitu ya. Atau pembelajarannya misalnya Bapak Ibu menggunakan video ya tambahannya misalnya. Nah itu, jadi pokoknya ada media yang Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Atau carta juga boleh, benda nyata gitu ya, media 3 dimensi misalnya boleh. Kemudian merancang memanfaatkan media pembelajaran untuk melatih sikap dan keterampilan. Oke, kemudian memanfaatkan peristiwa permasalahan kehidupan nyata. Nah ini tadi yang kontekstual Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di kegiatan apersepsi itu harus muncul Bapak Ibu ya. Bagaimana kontekstual materi yang akan Bapak Ibu nanti ajar. Kemudian memanfaatkan sumber belajar melalui internet. Nah ini juga ya boleh. Nanti misalnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang ini. Silahkan boleh yang tidak punya buku boleh searching materi tentang ini oleh Ibu dikasih keyword itu RTL ya. Kemudian merancang evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran. Meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi minimal Bapak Ibu di sini ada 3 instrumen yang Bapak Ibu buat ya. Mengukur aspek apa saja Bapak Ibu? Pengetahuan, sikap, keterampilan. Artinya ketika Bapak Ibu merancang evaluasi untuk 3 aspek ini ya. Nah, berarti ini harus ada KD-nya di atas, ya enggak? Iya, Bu. Nah, KD nanti turunkan ke tujuan ya, ke IPK kemudian ke tujuan gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ini harus ada gitu ya. Jadi tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan saja, tapi sikap juga perlu. Dan tidak hanya sikap saja, pengetahuan dan keterampilan juga perlu gitu ya. Nah, kemudian merancang evaluasi autentik. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu harus ada proses penilaian. Jadi misalnya ketika siswa sedang diskusi atau apa, ceritanya ibu itu melakukan penilaian autentik. Kan kalau penilaian autentik itu penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran. Jadi ada misalkan ibu tes pegang kertas, oh siswa sedang diskusi aktif misalnya gitu ya. Ada kegiatan proses penilaian, itu namanya merancang evaluasi penilaian autentik. Jadi di video ini harus muncul, ini harus kelihatan gitu Bapak Ibu tes sedang menilai, meskipun nggak semuanya gitu, ya. Nah kemudian ini menyusun instrumen HOTS gitu, Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk video Bapak Ibu. Untuk video ini banyak juga. Kalau ini mah sikap ya, guru menampilkan wajah ceria, itu mah lah nilainya gebara ragus lah, ceria, perhatian, busana gitu ya, memotivasi, bertutur kata yang santun, kemudian berperilaku disegani, berpenampilan yang tenang, adil, memberikan tanggapan. Oke ya, itu mah sikap-sikap berbicara dengan tegas, sikap ekspresi antusias, ikhlas Bapak Ibu. Nah, jadi harus kemudian berpenampilan bugar, ramah gitu ya, suka menolong siswa, artinya membantu ketika ada siswa bertanya dibantu.
Kemudian menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, menyampaikan apersepsi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu nih. Menyampaikan apersepsi, menyampaikan tujuan. Bapak Ibu ingat di sini ya, guru menyampaikan tujuan dan indikator sesuai KD. Masih saya melihat di video ketika Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, 2 gitu ya, di PowerPoint dijelaskan, nggak mesti begitu. Ada juga yang begini misalnya, kompetensi dasar pada materi ini adalah lirin, anak-anak itu nggak ngerti kompetensi dasar itu apa. Bahasa kita. Ya, jadi gunakan bahasa yang memang mudah dipahami oleh siswa. Hari ini kalian akan mempelajari mengenai materi apa, tulis judulnya oleh Bapak Ibu. Harapannya setelah kalian belajar hari ini, nanti kalian bisa 1 bisa apa, 2 bisa apa, 3 bisa apa, begitu ya. Itu artinya Bapak Ibu sedang mendeskripsikan atau menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, begitu ya. Jadi bahasanya begitu saja, tidak usah tujuan pembelajaran 1, 2, 3, nggak begitu juga nggak apa-apa ya Bu. Oke. Yang berikutnya guru menguasai konsep ya, guru membelajarkan materi secara urut, oke. Menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif. Nah, ini juga harus ditunjukkan di dalam kelas ya. Oke, perhatikan yang lain, teman-temannya mau mempresentasikan tentang, itu artinya kita menanamkan karakter, bagaimana anak-anak itu harus menghargai temannya, begitu ya. Atau nanti setelah selesai pelajaran, coba perhatikan di bawah bangkunya masing-masing, nah gitu ya. Pokoknya hal-hal yang seperti itu harus ditunjukkan oleh Bapak Ibu. Kemudian guru menerapkan pendekatan model TPACK, oke. Menerapkan pembelajaran aktif, Bapak Ibu. Ini ya, harus muncul, siswa harus dilebatkan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian guru menerapkan pembelajaran berbasis saintifik, boleh PBL, itu juga masih saintifik ya, PJBL, atau Bapak Ibu menggunakan cooperative learning atau apa, silakan. Yang penting itu masih basisnya saintifik. Ya, kemudian menerapkan pendekatan konstruktivistik ya. Nah, ini Bapak Ibu menerapkan proses pembelajaran berbasis tadi ya, menganalisis, mengevaluasi atau menciptakan. C5, C6. Ya. C4, C5, C6, ini maksudnya C6. Kemudian guru memanfaatkan media pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, media pembelajaran itu penilaiannya besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gunakan PPT, LKPD, itu kan media ya, atau media lain 3 dimensi dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu tunjukkan bahwa Bapak Ibu berusaha untuk mencapai ini 9 gitu ya. Oke, kemudian guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, yaitu kalau PPT lah sudah masuk ke sana ya kategorinya. Kemudian ini Bapak Ibu ice breaking quiz, gitu. Jadi misalnya, siapa yang bisa, gitu ya. Misal Ibu memberikan pertanyaan, itu berarti quiz. Ice breaking biasanya di tengah atau di awal. Oke, supaya kalian tetap semangat, kita tetap semangat atau apalah gitu. Pokoknya ada bagaimana guru untuk memfokuskan siswa untuk belajar, begitu ya. Ada ice breaking atau quiz boleh. Kemudian ini guru menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi selain menggunakan PPT, boleh LKPD, bukunya juga silakan buka halaman sekian. Itu artinya Bapak Ibu banyak melibatkan bahan sumber belajar kepada siswa. Ya, video misalnya dan lain sebagainya ya. Guru menyimpulkan materi pelajaran. Ini ya, utamakan siswa dulu. Nanti guru itu menguatkan gitu. Ini jangan lupa Bapak Ibu ya, ini kadang suka lupa. Ini juga penilaian otentik, ini yang jarang dilakukan. Jadi penilaian otentik itu penilaian ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Apakah siswa sedang diskusi? Jadi Ibu bawa kertas selembar, Bapak Ibu sedang menilai aktivitas siswa, apakah sikapnya, atau keterampilannya, atau pengetahuannya. Gitu. Kan kalau pengetahuan biasanya lalu pertanyaan ya, bisa lisan atau tulisan. Tapi otentik itu bisa sikap juga Bapak Ibu atau keterampilan. Nah, Bapak Ibu bawa. Bapak Ibu sedang menilai, siswa sedang diskusi. Nah, itu harus nampak Bapak Ibu. Nampak di RPP, nampak di video ya. Kalau ini untuk video. Jadi di video harus kelihatan gitu Bapak Ibu sedang menilai proses. Oke.
Jangan lupa ya. Kemudian ini refleksi Bapak Ibu. Ya, guru melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut. Ini harus dilakukan. Refleksi itu misalnya setelah hari ini kalian sudah dapat materi tentang apa atau apa yang sudah kalian pahami dari belajar hari ini. Itu refleksi. Gitu ya. Atau kalian senang tidak belajar hari ini? Senang Bu. Oke, sudah dapat apa kalian? Sudah bisa apa? Nah, gitu ya. Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang gitu dan seterusnya, itu refleksi dan rencana tindak lanjut. Terkait video masih video Bapak Ibu ini secara fisik ya, tayangan dengan alur kesesuaian tayangan dengan alur praktek pembelajaran ya, ini harus jelas. Kelengkapan keterangan berupa teks. Nah, ini Bapak Ibu ya, keterangan berupa teks. Jadi harus ada teks. Oh, ini kegiatan pendahuluan. Persepsi, kegiatan inti. Kegiatan inti itu setiap tahapan modelnya harus boleh dikasih teks atau boleh hanya kegiatan inti saja boleh. Tapi lebih baik supaya bisa nilainya mencapai 5 itu maksimal, paling besar. Itu runut. Setiap tahapan modelnya. Penutup misalnya, kesimpulan, evaluasi, refleksi, rencana tindak lanjut. Tinggal nulis itu. Ini poinnya besar Bapak Ibu. Kemudian komposisi gambar. Nah, Bapak Ibu gambarnya harus jelas ya, jangan burem-burem di videonya. Ini karena ada penilaiannya Bapak Ibu. Kemudian kualitas mixing audio. Jadi suaranya jernih, diusahakan rekaman suaranya bagus ya. Kemudian kejernihan audio, kejelasan artikulasi, kualitas pencahayaan Bapak Ibu juga ini harus diperhatikan ya. Ketepatan durasi. Ketepatan durasi tidak boleh lebih dari 20 menit dan kurang dari 15 menit. Ya, itu Bapak Ibu untuk untuk video. Kalau untuk PTK ini, PTK besok nanti saya saya arahkan di hari supaya fokus ya. Bapak Ibu tidak terlalu banyak yang dipikirkan, sekarang fokusnya ke instrumen RPP dan PTK, instrumen PTK. Saya coba saya buka ini RPP ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kompetensi inti ini Bapak Ibu biasa ya, RPP itu ya langkah yang pertama identitas ya. Identitas. Bapak Ibu, selain Bapak Ibu menuangkan RPP itu runut, juga Bapak Ibu harus memperhatikan tulisan. Rata kiri, rata kanan harus rapi. Ya. Biasanya kan style dulu yang dilihat orang itu ya. Terserah isinya mau bagaimana. Rapih dulu rata kiri kanan. Kayak mana Bapak Ibu harus nulis bold, kapan harus tebal, kapan harus tidak tebal. Oke. Yang pertama, KD1 ini sudah betul ya, KD1. Nah, Bapak Ibu di sini mestinya KD3 yang ada di sini. Menceritakan ketentuan hitan. Kalau menceritakan itu apa? Aspek apa yang diukur Bapak Ibu? Menceritakan. Aspek apa yang diukur? Menceritakan pengetahuan. Kenapa ininya 1.3? Mungkin 3.1 merinya. Kebalik mungkin Bu. 3.1 meren. 1.1 kayaknya ini 2.1, ini 3.1, ini 2.1, 3. Sepertinya mah begitu mungkin ya. Dan soalnya saya juga kalau lihat KKO-nya ini mengkomunikasikan. Nah, berarti kan keterampilan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tolong hati-hati menggunakan kode ya. Salah kode, salah. Tadinya mau lanjut karena saya dadah-dadah, orang lain nyangkanya saya harus berhenti. Gitu ya. Atau stop misalnya gitu. Padahal mah lanjut. Nah, itu bahaya, kode, salah persepsi. Tolong ini diperbaiki dulu. Kemudian indikator pencapaiannya Bapak Ibu. Ini boleh seperti ini nggak apa-apa. Bapak Ibu ini kalau ke bawahin nggak apa-apa ya Bu ya, dipisah misalkan KD terus di bawahnya IPK gitu. Bagusnya seperti ini, kalau saya setuju seperti ini Bapak Ibu, supaya kelihatan
kelihatan bahwa ini diturunkan termasuk penomoran Bapak Ibu ya. Jadi ini 1.1.1, ini 2 angka itu menunjukkan dia posisi di aspek apa. Biasanya gitu ya, kesepakatan ya Bapak Ibu. Kalau ada KD misalnya, KD 2.1 itu artinya mengukur aspek apa? Bapak Ibu, kalau ada KD 2.1 itu mengukur aspek apa? Sikap spiritual, sosial ya. 1.5 keteram spiritual Bu. spiritual. 3.2 Pengetahuan. 4.1 Keterampilan. Lihat angka awalnya. Nah makanya tadi saya ini nggak baca, lihat kode aja ya. Oh ini kok spiritual semua gitu ya, padahal ternyata ini kebalik. Oke, Bapak Ibu menceritakan ketentuan hitan, menjelaskan pengertian hitan. Apakah di pertemuan ini hanya cukup menjelaskan pengertian hitan di waktu 2 kali 35 menit? Nah, Bapak Ibu di sini bisa diturunkan lagi 3.1.1 menjelaskan pengertian hitan, 3.1.2 menjelaskan hukum pelaksanaan hitan. Ini masih ini ya, pengetahuan. Yang 3 misalnya ini kan mengkomunikasikan pengalaman pelaksanaan hitan. Jadi nanti mempresentasikan bagaimana pengalaman hitan atau tata cara misalnya ya, seperti itu. Boleh, ini belum ada IPK untuk KD 4 nih, belum ada ya, tolong dilengkapi. Ini menunjukkan perilaku bersih, berani. Nah, oke, ini sudah bagus, menghayati nilai-nilai hitan. Ini kebalik kayaknya, menghayati nilai-nilai itu yang satu. Yang satu harusnya ya. Ya 2.1 1.1. Nah ini menunjukkan perilaku ke bawah, yang ini KD ini ya, gitu ya. Jadi 2.1 menunjukkan perilaku bersih. Nah ini 2.1 yang ini ditukar gitu IPK-nya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kenapa harus ke samping begini supaya kelihatan turunannya. Ya. Ini tolong mohon diperbaiki. Nah masuk ke tujuan Bapak Ibu ya, ke tujuan misalnya IPK-nya menghayati nilai-nilai hitan berdasarkan apa menghayati itu. Jadi conditionnya juga harus ada di IPK